kita masakan yang kedua. Wih, mantap. Ini apa, Mi? Tahu, telur, bumbu kacang. Wih, enak banget nih. Ini menu kita hari keberapa, Mi? Ke-7 ya? Mau kita buat hari ke-7 aja ya? Iya. Oke deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Coach Rahman. Halo Mi. Wow. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Coach Rin gimana kabar? Baik dong. Umi sehat? Alhamdulillah Ini sehat. apa ini Umi? Ini menu di Kaizen, Pak. Minum buat Kaizen ya, buat Kaizen, coaching. buat Keren. coaching. Udah masuk aja, bisa coba nanti nih. Tahu aja kalau kita lagi buat. Ini apa namanya nih Umi? Ini nih. Ini nih. Ini tahu telur, bumbu kacang. Bumbu kacang. Kalau yang itu Itu Garam garam asam. asam. garam asam. Mhm. Tapi bukan dari santan kan? Enggak. Kalau kelihatan kayak santan ini. Enggak dong. Tanpa santan, Tanpa santan. minyak. Menu di Wow. Kaizen tanpa santan, Tanpa tambah santan. minyak. Ih, sehat ini. Nah kan ngomong-ngomong sehat ini, kemarin saya sudah banyak pembahasan dengan Coach Tanu. Iya. Nah, boleh ya kita ngomong ya Boleh, tentang itu. boleh. Nah, Boleh, Pak. saya mau tahu nih dulu, kan Umi sempat punya riwayat sakit pembekakan di dada Mi ya. Iya. Nah, Payudara. payudara Mi ya. Mm-mm. Boleh cerita nggak Mi? Boleh. Bagaimana Umi menjalani itu, melewati masa itu, sehingga saya dengar Umi tadinya sampai mau diangkat, akhirnya nggak jadi diangkat. Nah, kenapa bisa begitu dan apa yang dilakukan biar jadi sembuh? Dari awal yang Umi cerita dulu Boleh. ya. Umi tahun 2011 tepatnya bulan puasa itu Umi divonis kanker payudara. Ya. Nah, harus persiapan operasi waktu Umi datang besok malam yang Umi tahu nih hari ke-20 udah tahu ada penyakit. Besok pagi Umi langsung check up ke dokter Iya. SPUB kan. Di sana dokternya langsung marah. Kok ibu baru datang sekarang itu? Oh ya justru saya baru tahu tadi malam dok. Makanya saya langsung ke sini. Terasa itu tiba-tiba, bukan ada ujuk-ujuk ya, pelan-pelan Nggak ada. itu enggak Mi? Mendadak aja gitu Mi? Nggak ada rasa karena Umi tidur, buka daster, terus kesenggol di sini ada keras. Ah, Langsung Umi raba, terus ada benjol-benjolan. Nah, jadi Umi bawa langsung ke dokter. langsung ke periksa. dokter besok pagi periksa. Nah dokternya marah, terus dia langsung suruh check up semua. Ah, Dia bilang ibu harus diangkat ini. ya, terus? Saya disuruh saya US ronsen, Ah, udah ronsen dikirim ke dokter Irene di USG ya. iya. Jadi USG kirim lagi ke Rumah Sakit Urip Sumoharjo, itu Umi di lab, cek lab. Ya, oke, jadi singkatnya tuh Umi harus dioperasi ya gitu ya? Singkatnya Umi wajib operasi. Umi lakukan nggak itu? Nah, enggak, karena dokter waktu itu kasih Umi satu macam obat. Ah, Umi mikir apa dia bisa gitu kan. Satu Iya. macam obat dengan 5 benjolan Pak Arman. Setelah di lab itu ada 5 benjolan. Nah, jadi terus Umi melakukan apa, mencoba-coba alternatif yang lain ya kalau gitu ya? iya, sempat sih dulunya sempat minum apa gitu kan. Ah, Tapi setelah 2012 bulan 2 itu kalau kena di vonis itu sekitar bulan 10 ya, bulan puasa. 2012 bulan 2 Umi kena nutrisi. oh, dikenalkan sama siapa Umi? Dikenalkan keponakan Umi, Anto. Anto. Nah, terus gimana tuh ceritanya? Waktu itu Umi diajak ke NC-nya. Dia buka tempat nutrition club gitu. Dia diajak minum di situ. Umi langsung ini kepengen minum kan. Terasa Umi tanya ini untuk apa? Ya dia bilang untuk memperbaiki Metabolisme itu ya metabolisme sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Jadi Umi diajak ke sana, dikenalkan dengan nutrisi, kemudian Umi diprogram. Di program sama si Anto. Mulai malam itu Umi minum, besok pagi terus selanjutnya Umi minum. Programnya program apa itu? Program 21 hari. Oh, yang Pertama 10 hari terus lanjut 21 hari. Ya semakin hari Umi merasakan ada perubahan di tubuh ya. Semakin baik ya. Nah, semakin segar. bentar nih. Program yang 21 hari ini program seperti apa? Menjaga pola makan dengan sarapan sehat, Oh. pakai nutrisi. Berarti bukan menurunkan berat badan gitu ya, Umi program itu ya? Menjaga pola makan, merubah pola makan ya Umi? Merubah pola makan. Hmm. Kalau dibilang menurunkan berat badan,
Itu hanya bonus kayaknya ya. Oke. Kan Umi hanya kelebihan 7 kilo. Nah, ini Umi dari Umi kan kena itu udah usia tua Umi ya. Kalau boleh tahu Umi, waktu Umi masih muda itu, apa aja sih makanan yang Umi konsumsi gitu? Sepertinya ini kayaknya berawal dari makanan, bener nggak? Iya. Dari makanan yang tidak sehat mungkin yang makan. Mengakibatkan 5 benjolan tadi. Iya. Apa ya sih? Yang pasti Umi penggemar bakso kali ya. Di sana ada mungkin ada pengawet, Umi kurang serat. Oh. Ya makanya selalu yang siap saji. Itu akumulasi bertahun-tahun loh ya. Kayaknya dari Umi muda bukan? Bukan bertahun-tahun lagi. Kayaknya dari SD Sampai makan seperti itu ya. Iya. Berarti penggemar makan di luar. Iya, artinya Dari SD sampai SMA sampai menikah lanjut kena sebenarnya vonis. iya sebenarnya sih bukan karena makanan itu nggak sehat nih ya. Kan. Saya yakin bukan yakin ya. Saya pernah makan bakso nih ya, bungkus gitu ya. Kalau bungkus kan kita ngelihat ini ya. Iya. Nah dia ngeracik tuh. Terus ada 2 warna putih kan? Ya, itu. 1 garam, 1 lagi MSG, benar nggak? Itu penyebabnya sepertinya. Nah, sepertinya Umi penggemar MSG Umi ya. Iya asli. Begitu Umi tahu Umi stop makan itu. Begitu Umi tahu anak-anak kan ini langsung. Nah, maksudnya begitu Umi tahu sakit, tahu Umi sakit, kemudian tahu Umi nutrisi, Umi stop makan MSG itu lagi. Nah, ya Umi stop itu makan semua. Umi lanjut akhirnya makan banyak buah. Dari bulan 10 bulan puasa itu ke bulan 2 itu Umi makan buah. Setelah makan buah, bulan 2 kan baru kenal nutrisi kan. Nah, banyak makan buah bulan 2 itu Umi kenal nutrisi ini. Sepertinya yang kita bahas kemarin ya Mbak Rika ya tentang protein ya Mbak Rika ya. Kita menghilangkan lemak jahat, caranya menstop asuplai itu ya biar itu berkurang. Nah Umi karena dipicu oleh MSG tadi bukan makanan tidak sehat tapi pengolahannya campur-campuran itu ya. Cara memasaknya. Cara memasaknya juga. Kemudian kayaknya Umi udah sering masak di rumah ya. Mungkin Umi sudah buat sarapan, buat menu di rumah. Alhamdulillah sekarang masaknya sehat. Sehat ya. Nah ini makanan yang ada sekarang ini no mecin ya Umi ya. No mecin. Tanpa MSG, tidak ditambah minyak, tanpa santan, enak sedap. Nah, Coach Rika, terkait dengan makanan ini Coach Rika ya. Kemarin saya sama Coach Tanu ada bahas tentang grafik. Nah di grafik itu Coach Tanu ada melemparkan kata-kata GI, glycemic index. Nah Coach Rika tentu paham ya seperti apa yang apa sih yang dimaksud dengan glycemic index segala macam itu. Nah di sini saya minta dijelaskan sedikit nih ketika ya Umi ya, biar kita lebih paham lagi dalam memilih makanan ini karena terkait dengan kan apa yang kita makan 5 tahun ke depan itulah efeknya, benar nggak ya? Benar. Kalau sekarang kita makan tidak benar, ya sekarang nggak ngerasain apa-apa, tapi 5 tahun ke depan bolak-balik kita lapor rumah sakit, absen rumah sakit kan? Si absen ya? Iya, kan nggak ya buat apa ya kita hidup mengumpulkan uang banyak-banyak toh 5 tahun ke depan digunakan untuk ke situ ya. Ke situ benar asli itu. Coach Rika, coba bantu kami nih jelaskan apa sih itu GI gitu. Oke, indeks glikemik ya. Ya, indeks glikemik atau indeks glikemik ya. Ya, itu indikator suatu kecepatan suatu makanan berubah menjadi kadar gula pada tubuh kita. Jadi, semakin tinggi kadar GI yang kita konsumsi, maka tubuh kita juga akan menghasilkan kadar gula juga yang tinggi. Kemarin kan sudah ngebahas grafik nih. Iya. Ya kan? Grafik. Semakin tinggi kadar gula yang kita makan, maka tubuh kita kan mengeluarkan namanya zat insulin yang kerjanya untuk menekan si kadar gula ke batas normal. Iya, kemarin kan memang dibahas itu ya insulin. Saya sarapan pagi dengan karbohidrat nasi ya. Dimana nasi itu kan ada kandungan gula. Nah ternyata kata Coach Tanu kalau saya makan itu jadi tubuh kita langsung respon, dia masuk ke dalam usus, jadi ada enzim, merubah glukosa itu jadi naik di gula darah saya. Kemudian yang tadi insulin kan dikeluarkan sama pankreas ya untuk menekan itu. Berarti ya, artinya kalau kita sarapan pagi itu sangat kurang sehat ya insulinnya untuk di tubuh kita. Oke, nah satu lagi berikutnya nih insulin. Di glycemic index itu berarti ada kategorinya dong, ada 3 kategori. Angka-angka tadi itu ya. Ada 3 kategori. Yang pertama dia rendah, sedang, sama tinggi. Oke. Nah,
Kalau untuk yang rendah itu angkanya berapa batasannya? Kalau dia rendah itu dia kurang dari 55. Kurang dari nilainya. 55. Oke, artinya boleh katakan dari 1 sampai 55 itu makanan itu termasuk golongan D yang Iya. rendah. Oke, yang Kalau paling yang sedang sedang itu antara 56 sampai 69. 56 sampai 69. Nah, Baik. kalau yang tinggi ya dari 70 sampai ya seterusnya tinggi. Berarti yang 70 itu ya Mia yang akan menyebabkan kita makan GI-nya tinggi. Oke, pelan-pelan yang terselin, menarik nih. Nah, GI tinggi ini apa aja sih nih asupan makanannya? Yang pertama itu makanan orang Indonesia. Apa itu? Nasi. Ya kan? Iya, benar. Kalau Ya. belum makan nasi belum makan. Belum Yang disebut makan. belum makan. Iya. Yang kedua roti-rotian. Roti-rotian. Nah, Oke, yang ketiga itu mie. Mie. Nah, ini kan biasanya sarapan orang Indonesia udah pakai mie, pakai nasi lagi. Biar kenyang ya Umi ya. Digoreng lagi. Digoreng. Goreng. Oke, selain makanan, minuman ada nggak itu? Ada dong. Apa yang minuman yang tinggi GI-nya? Yang pasti minuman bersoda itu tinggi sekali. Oh, ya soda itu kan artinya kan ada pemanis di situ ya, gula ya. Berarti gula itu termasuk juga GI yang tinggi. Betul. Makanya kemarin itu dibilang Kostano kalau kita asumsi itu pagi hari akan meningkatkan gula darah. Dan setelah dia turun, ngantuk nih. Iya. Ya, Umi ngerasain dulu nggak seperti Iya. itu? Cepat ngantuk, cepat lapar ya Umi ya. Cepat ngantuk, cepat lapar. Tapi setelah saya sarapan nutrisi ini, memang saya nggak pernah ngantuk. Nggak ngantuk lagi Umi. Bisa hati sekarang. Iya benar. Nah, terus yang GI udah tinggi, GI rendah. GI rendah tuh apa aja namanya? Sedang apa rendah? Rendah dulu ya rendah. Kalau yang tinggi rendah nih, nanti sedang kita bicarakan. Nah, kalau yang rendah itu ada nutrisi kita, itu rendah banget. Iya, ada. Yang kedua itu ada di buah-buahan, seperti apel. Oh, apel rendah ya? Rendah. Pir, nasi merah. Nasi merah. Nasi merah dan ubi-ubian. Ubi-ubian. Nah, ini yang menarik nih. Kan ada putih, ada merah kayak putih bawang merah aja tuh nih. Berantem nih. Biasanya kan yang jahat itu bawang merah bener ya? Betul ya. Kalau di sini kebalikan. Yang putih yang jahat di sini seperti yang. Berarti yang putih tadi GI-nya di atas 70 ya nasi. Berapa sih tepatnya per nasi? Kalau nasi itu sampai 92. 92 GI-nya. 100 ya. Iya. Nah, kalau beras merahnya? Kalau beras merah itu sekitar 30-an. 30. Oh, ya lumayan ya jaraknya. Nah, berarti kalau begitu kita lebih sehat makan nasi merah ya, beras merah ya, bukan nasi merah, beras merah. Beras merah. Kalau nasi merah dikasih kecap merah juga tuh. Iya, kecap merah. Dikasih warna cabai juga. Betul. Berarti beras merah. Nah, inilah tantangan kita ya coach ya kepada coach-coach yang di Kaizen Sehat. Kita tantang mereka untuk merubah pola hidup. Sepertinya Coach Olin sama Coach Umi sudah memberi menu tuh dari hari pertama kita program udah beras merah ya? Sudah beras merah. Tujuannya itu ya kayaknya? Iya, tujuannya itu. Sip, baik. Nah, terus yang sedang itu berapa bikin ini? Yang sedang itu sekitaran 56 sampai 69. 5, 6, 9. Oke, contohnya apa ya? Kayak es krim, buah itu di mangga. Ke Kaizeners kalau pengen tahu grafiknya, angka-angkanya itu bikin ini di sini ya ada ya gambarnya bisa lihat ya, yang sedang, yang tinggi sama yang rendah. Nek, Pak Rahman, tahu nggak sih sebenarnya kenapa kita itu sejarahnya kita tuh makan nasi putih? Gimana? Nah, karena menurut waktu saya belajar dengan salah satu dokter, dia bilang dulu pada zaman dulu itu waktu kita masa penjajahan, ya kan, para penjajah itu menyuruh kita untuk menanam padi supaya kita memakan padi itu. Beras putih. Ya, kan dampak dari makan beras putih itu kan GI-nya tinggi nih. Iya. Ya kan, mengakibatkan kita cepat kenyang, cepat lapar, dan males, lemas juga. Itulah ya. Males juga. Nah, sebenarnya makanya kenapa habit itu ke bawah sampai anak cucu kita sekarang ini. Iya, seperti dibilang tadi ya, nggak makan nasi putih itu belum makan. Udah makan bakso, makan somai macam begitu sampai malam masih makan nasi putih lagi. Makan putih lagi ya. Padahal kita makan nasi, ya kan,
nasi itu jadi serat, serat jadi karbo. Iya, betul. Kita makan sayur, sayur jadi serat, serat jadi karbo. Iya. Kita makan buah, serat jadi buahnya jadi serat, seratnya jadi karbo. Saat kita makan ketiga ini kita makan karbo nggak? Makan karbo. Nah, semakin kita tinggi makan karbo juga kita juga semakin lemes. Bawaannya mau double ya coach ya. Double nasi putih. Nah itulah ini yang kita coba merubah kayaknya, merubah pola makan. Sebenarnya makan itu bukan hanya beras putih. Nah apapun seperti menu coach ini ya, ada sayur-sayuran yang penting ini seratnya juga jadi karbo ya. Nah ini juga kan membantu program pemerintah ya. Pemerintah kan mulai merubah beras makan tuh nggak lagi beras. Boleh diganti dengan yang lain ya. Karena suatu saat nanti lahan pertanian kita habis, benar ya? Betul. Perlu tambah banyak, lahannya tambah sedikit. Sekarang ini udah kelihatan. Nah, kemudian ini ada pepaya nih, Umi taruh sini. Boleh cuci Umi? Boleh. Nah, oke. Enak nih. Ngomong-ngomong pepaya ini termasuk GI-nya tinggi apa rendah? Rendah dong. Nah. Tapi ada menarik juga nih Pak Rahman. Saya baru ingat. Ada kategori glikemik tinggi itu di salah satu makanan yaitu kentang. Kentang. Nah, menariknya kebanyakan orang yang sudah terkena diabetes memang tidak disarankan untuk konsumsi beras putih, tapi dialihkan ke kentang. Justru kentang juga glikemiknya tinggi. Apalagi kentang itu dikupas kulitnya, itu akan mempengaruhi glikemiknya akan menjadi tinggi juga. Nah, itu yang menarik. Tadi kalau kita makan GI tinggi tadi cepat lapar. Ini GI rendah. Kalau saya makan GI rendah, artinya kebalikan itu enggak ya? Cepat kenyang. Cepat kenyang, bertahan lama maksudnya. Bertahan lama, iya. Maksudnya bertahan lama ya maksudnya. Oke, jadi kita tidak akan sering merasa kelaparan dulu gitu ya. Kalau sering makan, ya saya jadi ingat saya dulu ya waktu masih gemuk, bawaannya lapor makan aja karena yang kita masukkan karbo itu sebulannya tinggi. Jadi begitu kita makan buah-buah seperti pisang, tomat, pepaya, di saat itu yang masuk mangga. Cuman mangga hati kayaknya nih kalau dibilang kolesterol tadi gak tinggi ya apanya. Masih sedang. Kayaknya tapi masih level tinggi ya Pak ya. Iya. Terus kalorinya gimana? Kalorinya cukup besar juga sih. Nah itu. Jadi saya jadi ingat pelajaran apa ini yang disampaikan Coach Tanu kemarin. Kita juga harus bisa memanage kalori kita, apa yang kita makan. Kalau kita makan tidak sehat, kita akan menuainya nanti yang tidak sehat. Kalau kita makan yang sehat, kita akan mendapatkan hasil yang sehat. Seperti pengalaman Umi ya, karena Umi dari kecil itu sudah doyan makanan yang penyedap, makan bakso. Tapi bukan yang nggak boleh. Kayaknya di menu kosong ini ada bakso deh kayak nanti ya. Iya. Bener ya? Betul. Udah ditampilkan belum? Belum ya. Tapi batch yang kemarin sudah. Batch kemarin sudah. Banyak request kayaknya itu kosulin. Pada banyak suka bakso. Bakso sehat. Kayak dengan yang sarapan ini, sebaiknya untuk menghindari lonjakan gula darah tinggi, berarti kita harus cari sarapan yang rendah gula. Rendah gula. Artinya itu rendah GI yang GI tadi ya, biar kita merasa stabil terus, kenyangnya dan bertenaga terus. Oke. Nah yang kira-kira sarapan, kita jangan sampai melakukan sarapan kalau gitu ya. Kita harus sarapan. Niatnya pengen kurus, tapi malah bisa menyebabkan diabetes tidak sarapan. Kemarin kayak gitu. Terus grafik yang ketiga itu tentang sarapan sehat. Nah, teman-teman Coach kalau pengen tahu lebih lanjut tentang grafik tadi, bisa lihat video sebelumnya. Oke Umi, untuk mengakhiri sesi bincang-bincang kita sore ini ya Umi ya. Kira-kira ada kesan-pesan nggak Umi kepada para kaizena di rumah biar tidak terjadi seperti Umi yang mengalami sakit dulunya gitu. Kira-kira Umi nggak banyak pengalaman, cuma hanya ingin berbagi supaya tetap menjalankan program sehat ya, program sarapan dengan nutrisi selama 21 hari, lanjut ke 3 bulan agar bisa merubah habit ya, menjadi kebiasaan hidup sehat. Kenapa harus 21 hari itu, Coach Rika? Karena kalau 21 hari itu kan baru pengenalan. Sama aja kita kali PDKT nih, ya kan? Udah kenal, maka
akan terbentuk rasa habit tadi itu. Suka ya, senang. Jadi lanjut lagi dengan tiga bulan berturut-turut konsisten. Jadi konsisten. Ya. Artinya kalau pengen dapatkan hasil yang maksimal ya lakukanlah yang baik juga. Ya. Seperti rangka pertama 21 hari dulu, kemudian lanjutkan ke 3 bulan. Ya memang di salah satu buku yang saya baca begitu ya, merubah kebiasaan itu nggak bisa langsung. Ya, ini kan kalian bisa sembuh ya seperti Umi ya. Bisa ya Umi. Bisa Pak. Karena saya udah ngalaminnya Pak, saya udah. Jadi bukan nggak ada harapan ya Umi ya. Ada harapan kok, yakin ya. Asal ada kemauan, maka pasti ada harapan. Inilah yang namanya dengan praktisi ya Coach Rika ya. Umi yang melakukan dulu, bukan katanya, betul. Tapi Umi yang dulu melaksanakan, kita menyaksikan sendiri, melihat sendiri, bukan melihat itunya ya kan? Maksudnya saya ketemu Umi dulu dan Umi yang menyadarkan istri saya juga kamu harus diet Vera, kamu harus berat badan juga. Kalau nanti kamu mau seperti Umi ini, nanti kamu ditinggal suamimu. Akhirnya istri saya ini Pak Ahmad, bukan motong pembicaraan Pak Ahmad ya. Umi tuh selama 3 bulan berturut-turut itu seterusnya kan Umi bukannya kanker payudara aja ya, disclaimer nih ya, bukan kanker payudara aja tapi Umi ada asam urat. Di sini udah pernah sampai 10 hari lebih nggak bisa jalan, tapi Umi waktu itu dianjurkan sama coach Umi yang mengajak Umi ke sini. Kaizen ya minum Umi nutrisi ini tetap disuruh minum terus Umi manut ya, namanya lagi sakit manut aja ya. Itu asam urat dalam waktu 3 hari Umi minum, ada satu macam yang Umi minum itu nutrisi ini di dalam kita. Alhamdulillah Umi itu bisa jalan. Dan juga ada juga makronis, vertigo. Wow, komplit Umi. Diborong semua mau Umi. Nah ini sekitar Umi dulu dalam waktu salah makan sedikit langsung di opnam. Ngomong-ngomong masalah asam urat nih Pak, kalau udah ngomongin asam urat dan kolesterol itu saya di usia muda saya itu udah ngalamin. Masih muda udah ngalamin? Masih muda. Saya pikir karena saya habis melahirkan, ya kan, menggendong anak, pegel, jalan itu napak sakit. Saya pikir itu karena efek saya habis melahirkan karena capek aja. Dan saya dulu berpikir kalau asam urat, kolesterol itu untuk penyakit nenek-nenek. Kayak Umi. Iya kan? Ternyata dengan usia saya di bawah 30 tahun, saya udah asam urat saya tinggi, kolesterol saya tinggi. Nah, artinya itu nggak milih. Nah itu dia Coach Rika, kenapa Umi ada di Kaizen Sehat ini. Umi ingin mengajak semua berbagi, kalian tuh bisa sembuh dan bisa sehat dengan cara melakukan diet online 21 hari sampai 3 bulan. Jadi itu bisa mengubah habit kita ya Pak Arman ya. Dan dibimbing oleh coach juga ya. Dibimbing oleh coach juga. Makanya Umi ada di Kaizen Sehat ini Pak Arman. Ya, coach yang sudah ada yang sudah tergabung dalam Kaizen Sehat yang sudah berpengalaman dalam menjalankan program ini. Jadi sehingga terkontrol ya Pak. Benar. Selalu dipandu, pola makan, panduan ya. Ini tidak kontrol nih. Silakan Pak Rahman itu. Terima kasih. Baik para Kaizeners, cukup sekian bincang-bincang kita sore ini ya. Terima kasih Coach Olin, terima kasih Coach Umi atas bincang-bincangnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat dan bahagia.